Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para rabu stajab dan mulja. Alhamdulillah, ngiring syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan bosan-bosan selalu dan senantiasa untuk bersyukur kepada Allah, agar kau sareng panjenengan selalu ditambahin sareng Gusti Allah, ditambahin sehat, ditambahin sehat, ditambahin umur, ditambahin jumlah, ditambahin ketenangan hati. Nah, setuju Nabi Allah ibarangi tambahan, sehingga kalau sareng panjenengan dengan tambahan kadito bisa sareng-sareng apolong dalam kadito pengajian kalaban bunga, kalaban seneng, kalaban sedejana sombong kesusahan sekadima karena barokah ridha Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalau sareng panjenengan sehadir kadito tetap selalu naungin sareng Gusti Allah kalaban rahmatnya, kalaban kesehatannya, dan kalaban kesempatannya. Amin Allahumma amin. Para rabu stajab kepada mulja, kalau sareng panjenengan odi ning dunya kadito pasti mempunyai keinginan. Ya, mana orang odi itu pasti adik pengasaro, pasti baik kadito orang lesepo, baik kadito orang ki muda, bahkan anak kecil pun ngabungin pengataro. Setujulah ngabungin pengataro sesuai dengan kelasnya masing-masing. Mau anak ini adik pengataro terus mau bernamainan, karena kelasnya masih kelas sama ini. Menabi umur remaja, adik pengataro terus melihat api, terus melihat kendaraan, kita aja lakala kelasnya. Tidak mau sepo kadito sombong pengataro boleh, namun terus sehat walafiat. Ketika ketemu sareng orang pasti selanya kider mas sehat. Itu pun umur sekitar 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Tak kira mulai 40 second ini tanya ki adik berapa pelas tidak motor. Lagi jenengan kata sudah motor pinter belum tadi kita ya. Tapi mungkin remaja cek piro sepedamu saiki. Wah aku tuh sampai nih. Jadi kan mungkin mungkin. Jadi nikah sesuai dengan kelasnya masing-masing. Tambah umur sebitan benih apa saya tanya ki. Thank you. Benih apa? Paling tanya ki. Dalam penyakit apa? Baris apa je? Dokter siapa bahan setia? Minum obat apa bahan setia? Ini kan mau sebitan kan? Atas. Kadang tadi masih sebitan mau tanya ki. Sampai kontrol dokter di. Saya tanya ki ini kan bawa kesehatan pun. Jadi pada keinginan itu sesuai dengan tingkat masing-masing kehidupan. Lah di balik keinginan kadito terkadang ada dua keinginan. Ada keinginan yang sangat kuat. Berbeda keinginan saya tak pati kuat. Seperti ketero, meretero, pon joko. Lah, kedua-duanya ini kan pada naluri watak bagi kita. Keinginan kuat dan keinginan tidak kuat. Keinginan tidak kuat bisa ditunda. Tapi kalau keinginan kuat loh nikah,
yang selalu ada dalam diri kita, keinginan kuat. Engkau mari daya mau panen, engkau beli sepeda motor. Engkau mari daya mau rezeki, engkau beli tanah. Engkau mulai rezeki, engkau kecil copok. Waalaikumsalam. Moga saya sehat. Oh, dulu. Jadi keinginan kuat itu dan keinginan yang tidak kuat yang dimiliki oleh manusia, ini kadang-kadang manusia tidak menyadari. Pada sitong yang tidak disadari oleh manusia, ada satu perkara yang tidak disadari oleh manusia, baik yang keinginan kuat maupun yang keinginan tidak kuat. Kenapa yang tidak disadari oleh manusia? Kedua-duanya tetap dalam garis takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan yang kuat, saya habis ini harus kaya. Aku maring ini kudu sugih. Aku maring ini tak kerja nang Bali. Aku maring ini tak kerja nang Kalimantan. Aku maring ini tak kerja nang Malaysia. Ini keinginan kuat. Keinginan kuat untuk kaya. Aku maring ini kudu tuku sepeda. Ya opo kudu tuku sepeda. Ini keinginan kuat. Mari ngene aku ya apa omah iki kudu didandani. Ya apa omah iki kudu apik. Itu keinginan yang kuat. Tapi di balik itu mereka lupa bahwa di tangan kita ini ada garis tangan. Lagi. Tangan kula kali tangannya panjenengan ini, tangan kita semua ada garisnya masing-masing. Nah, garis tangan inilah cermin dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan kuat monggo enggak apa-apa, sesuai dengan firman Allah. Lagi Allah berfirman, wa in tasyaun wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasyauna, manusia berkehendak, mempunyai keinginan. Enggak apa-apa. Panjenengan keinginannya pingin tidak apa-apa, nopo dosa Pak Yai. Nek ada keinginan besar itu apakah kita dosa? Tidak dosa. Silakan kalian punya keinginan yang besar, bahkan mimpi pun silakan. Saya bermimpi, saya menjadi raja. Di dalam kerajaan itu ada mahligai yang sangat indah sekali. Tidak apa-apa kalian bermimpi, kalian punya kehendak. Tapi illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tapi jangan lupa di balik itu ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan panjenengan punya keinginan kuat. Aku maring ini kudu sugih, harus kaya. Kerja di Lombok, kerja di Bali, tidak apa-apa. Silakan. Tapi jangan lupa keinginan. Jadi keinginan kuatmu itu, keinginan terbesarmu itu tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa. Makanya manusia lupa dengan takdir. Seakan-akan kalau kita kerja ke Bali pasti sukses. Wah, sukses. Kerja apa cak ke Bali? Aku jadi direktur. Jadi direktur cak. Iya, enak. Direktur apa cak? Iku bagian numpak sepeda rosok-rosokan itu kesetangan aku kali itu. Nah ini kan direktur rosokan berarti ini. Jangan lupa ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan si kaya dengan si miskin tidak bisa lepas dari takdir Allah. Allah ini akan memudahkan kepada kita. Si kaya dan si miskin itu sudah garis tangan. Kita ini termasuk orang kaya, kita ini termasuk orang miskin. Sudah ada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, kaya dan miskin bukan karena pekerjaan. Kaya dan miskin bukan karena pekerjaan. Bukan karena pekerjaan, karena memang takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita menjadi kaya karena takdir dari Allah. Kita menjadi miskin karena takdir dari Allah. Bukan semata-mata dari pekerjaan. Salah kalau ada orang ngomong, "Leka kerja gak suge." Nah ini kesalahan fatal. Memang kalau secara logika, kalau tidak kerja, ya mana dapat rezeki, mana dapat uang, mana dapat kaya. Secara logika akan. Tapi hakikatnya kaya dan miskin itu adalah sudah takdir dari Allah. Ketika kita umur 4 bulan dalam kandungan, ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kita sudah dicatat takdir kita. Kita ini ditakdir oleh Allah. Am syaqiyun am sa'idun. Termasuk orang yang untung apa orang yang celaka? Apakah kita termasuk orang yang kaya apa termasuk orang yang miskin? Kan itu apa ditentukan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan. Kaya, miskin, rezeki, jodoh, ajal, umur, semuanya apa ditulis di Lauhul Mahfuz. Qada Allah ditulis, kemudian sesuai dengan qada takdir. Jadi takdir cocok dengan apa yang digariskan Allah. Tanggal sekian mati, jam sekian mati, jam sekian menikah, jam sekian dapat rezeki. Sudah ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaya dan miskin bukan semata-mata karena pekerjaan. Kalau memang pekerjaan Pak, orang-orang yang ngarit di sawah setiap hari sehari semalam ke sawah, itu yang seharusnya lebih kaya daripada kita. Mengapa? Karena pekerjaannya tidak henti-henti. Orang anak korosokan Pak, sehari mulai pagi sampai siang sampai sore bahkan malam pun masih cari rosokan. Sebetulnya orang itu yang lebih kaya daripada kita. Orang becaan, mohon maaf bukan menyinggung Pak, kerja di pertelon siang hari siang malam, subuh pun masih di pertelon, tidur pun di atas beca. Kalau memang pekerjaan mereka yang seharusnya lebih kaya daripada kau dan saran panjenengan. Yang kira betul Pak. Yang kira betul. Kalau pekerjaan diukur dari kalau kaya diukur dari pekerjaan. Ada orang buka sate Pak, meremori pakai kepayang. Jam 10 satenya habis, dia bisa beli sepeda motor Pak. Padahal jam kerjanya hanya habis maghrib sampai jam 10. Tukang beca sehari semalam sampai tidur di martelon. Tidur di martelon, di atas becanya. Makai lembaga tergro aja dengan apa tak kira gede Pak. Pur membeca negeri papa gede. Itu yang seharusnya lebih kaya kalau diukur dengan pekerjaan. Kalau diukur dengan pangkat Pak, kaya karena pangkat? Tidak Pak. Presiden pangkatnya paling tertinggi, seharusnya presiden lebih kaya daripada orang-orang yang kaya. Ini Pak. Tapi nyatanya ini Pak. Jadi kaya dan miskin nikah bukan karena pekerjaan. Sekali lagi, kaya dan miskin bukan karena pekerja. Kadang-kadang ada, karena sudah digariskan oleh Allah menjadi orang kaya. Yutoju sedekah Pak. Oleh garis hati di Allah sudah digariskan oleh Allah menjadi orang kaya. Yutoju Pak. Yutoju ini oleh mesej Pak. Ketika sahabat Abdurrahman bin Auf dikatakan oleh Nabi, ya Abdurrahman bin Auf, kamu terakhir nanti dari sekian sahabat yang masuk surga, kamu terakhir masuk surga di antara sahabat karena kamu banyak dihisab. Mengapa Sayyidina Abdurrahman bin Auf banyak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sahabat Abdurrahman bin Auf ini yang paling kaya Pak, paling soki Pak, anak kos kecil hasil. Jadi Abdurrahman bin Auf ketika itu pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, dia ditawari, panjenengan mau kerja apa? Sudah, saya tidak mau bekerja, cukup tunjukkan saya di mana pasar. Katanya Abdurrahman bin Auf, engkau tak laku aja, tak minta modal kepada saya, tidak minta modal kepada panjenengan, saya tidak ingin dibantu oleh panjenengan, cukup panjenengan tunjukkan kepada saya di mana pasar Kasihan. Oh, nggih, monggo. Kalau pasar Kasihan ini pertelon lampu merah ke utara, niku pun pasar Kasihan. Lalu bagaimana? Ada gan sekecil bayi, tadi ada gan kurma, pulanya 10.000, lakunya 30.000, untung besar. Sehingga Abdurrahman bin Auf ini harus soki Pak.
kaya raya. Sehingga Rasulullah ketika mengatakan Abdurrahman bin Auf nikah terakhir masuk surga karena banyak hisab, Abdurrahman bin Auf nikah tuh mondai kok kebaya apa kok tunya. Ya Rasulullah, semua harta benda saya, semua kekayaan saya wakafkan untuk dakwah Islam. Harta bendanya diwakafkan, kebun kurmanya pada kehidupan Kanjeng Nabi, agar Kanjeng Nabi dakwahnya, karena dakwah itu butuh biaya, Pak. Jadi dakwah itu butuh biaya. Peperangannya Kanjeng Nabi disuplai oleh Abdurrahman bin Auf, biayanya sekian. Dari takut dengan Kanjeng Nabi masuk surga terakhir karena banyak. Jadi Abdurrahman bin Auf ini kata orang miskin apa? Benda iya, kok orang miskin apa? Oleh pada bersahabat selain masuk surga tidak ada. Lalu bagaimana? Jual apa wakafaki, tanah, jompo, api wakafaki dalam dakwah. Dari dakwah Islam yang disebarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebarkan. Oh, akhirnya Abdurrahman bin Auf miskin, bangkrut. Mau lebih sama mau bangkrut nih rasanya, Pak. Lagi, orang bangkrut lah, topes deh. Ini apa? Mau lebih sampai bangkrut. Lagi, padahal bangkrut itu teraoni. Siapa tahu si pemilik harta terus jadi orang miskin. Karena Rasulullah doa, ya Allah jadikanlah kami sebagai orang yang miskin dan kumpulkanlah kami dengan kelompok orang miskin. Lalu kan doa saya paling tak kesenengin sareng sambian. Niki Pak, saya paling seneng doa ya Allah orang miskin hati mustahil. Boleh yakin sama roti ada doa sini ke sambian. Ayo, sopo sing donga Gusti kula pengin dadi wong miskin. Ayo, sampai setero-tero tahu kok orang mau ning apa. Ayo. Oleh ya Allah Gusti nyono rezeki Gusti, nyono rezeki mulai gelap petang mati Gusti, kalau kuning Gusti, kita oleh rezeki sama sekali. Lalu bagaimana? Abdurrahman bin Auf nikah bodoh akhirnya kulaan setro jadi miskin. Tak teman kulaan korma, bodoh korma buncok jual apa? Maksudnya Abdurrahman bin Auf nikah beli korma buncok nih, korma buncok Pak, buncok asli buncok, tak nikahkan kok. Hanya lalak saya akan dia, lalak berulang, buncok. Tapi karena korma buncok ini mudah, pada di jagung mula, lagi, jemur pas becah, kan mudah. Dan mulai pas keluar apa? Tok lagi, jagung keluar, apa man? Kapal, ini buncok lah, tadi sendok. Tapi Abdurrahman bin Auf jelas. Korma bucok tapi dia beli bingko lah. Ya beli bingko bagi kau orang. Niat sedekah bagi kau orang lah sampai sendal lah. Silahkan. Beli Pak bertonton korma bucok. Sahabat yang dendelma pengumuman barang siapa masyarakat Madinah yang ingin kurma ini silakan ambil. Kalah lah. Tanpa saya melihat ada. Kalah dia Abdurrahman bin Auf. Kalah lah. Kalau meletak mesin tadi, motor tidak miskin, takut kedel pun Kanjeng Nabi. Pundut pun, motor sinten sing kerso. Pundut. Betul saya izin nang kula. Betul saya pamit pun pundut. Niki kalah biar orang Pak. Kalah. Niki kita lebih kian korma bucok. Dua apa Pak pada suatu hari Raja Yaman, tinggi dari Yaman ini pengumuman bahwa Raja Yaman butuh korma bucok untuk dikelola menjadi obat. Pengumuman Raja Yaman itu senegara tak nemu korma buncok busuk. Senegara tak nemu korma busuk itu tak nemu. Artinya pengumuman ke negara-negara tetangga termasuk di Madinah, barang siapa yang mempunyai kurma busuk akan dihargai 10 kali lipat. Jadi mau harga kurma ini ke sekilo gampangnya 10.000, ia hargai 100.000. Lalu bagaimana? Orang-orang entar ke Abdurrahman bin Auf. Pak, berpengumuman dari Raja Yaman. Apa? Raja Yaman mau beli kurma busuk, harganya 10 kali lipat. Gua dia? Iya. Utusan dari Raja Yaman datang mensurvei yang di Madinah ke rumahnya Abdurrahman bin Auf, survei kurma busuk. Lalu bagaimana? Dibelilah kurma busuknya Abdurrahman bin Auf
Daging yang harganya 1.000 per kilo dibeli 10.000 per kilo. Akhirnya bagaimana? Di total semua hasil banyak. Abdurrahman bin Auf ini burung jadi orang miskin. Burung gagal menjadi orang miskin. Lalu bagaimana? Tetap menjadi orang kaya. Jadi ini kan gagal miskin, Pak. Beri gagal kaya. Kalau Mbak Abah ini kan gagal kaya, Pak. Mbak Abah tadi capit agak baju larang. Lah berapa tahun kalau mencapit lah gagal kok. Ada nyaman gagal panen, gagal kaya. Kau nama jagung kening bule. Tadi jagung apa tapi cuaca hujan akhirnya jagungnya sekitar baju ning 200 sekat. Baju model, gagal kaya nih kok. Tapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini gagal miskin. Tetap Pak, kurma yang busuk yang harganya 1.000 per kilo dibeli 10 kali lipat. Siraoning takdir. Abdurrahman bin Auf kita tahu Pak, tidak tahu takdir. Takdirnya Allah ada raja yang membutuhkan sekian ton kurma busuk. Tidak tahu Abdurrahman bin Auf. Orang-orang keinginannya untuk menjadi miskin gagal total, tetap menjadi kaya. Dan ini kan setengah bukti bahwa kaya dan miskin sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau begitu? Saya tidak usah kerja karena saya tidak tahu takdir saya bagaimana. Loh, tetap kerja. Kita ini tetap kerja. Wa ma tasyauna, manusia boleh berkehendak, tapi illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tapi jangan lupa ada kehendak Allah, ada takdir Allah. Karena takdir kita tidak tahu. Tetap kerja. Kita tetap kerja. Yang sawah ya kerja sawah, yang kerja jadi pedagang ya pedagang, Pak Mahfud dagang kerupuk ya tetap dari kerupuk. Allah, kalau Allah menakdirkan kaya, pasti Allah akan memberikan jalan untuk kaya. Jadi kebaikan. Kalau Allah menakdirkan kita miskin, Allah pasti memberikan jalan untuk miskin. Lah, jalannya Allah itu namanya pekerjaan. Menurut takdir lagi soki di Gusti Allah, Pak. Pasti diberi jalan. Tinggi, dua anak Pak Mahfud, mulai kerupuk dia. Tapi mereka ini pas bupati kalau Pak Mahfud orang-orang mulai kerupuk telur tahun. Beda baik je lah Pak Mahfud teman jagongan ngebu, teman bikopi. Beda kancing datang, teman ketemu motor 10 tahun. Tuh, beres kan kayak beres Pak. Beres aku nak kerupuk ya. Piye Pak Mahfud dari ya. Marah, engkau bertemu kerupuk telur tahun setia. Beda baik je lah Pak. Tuh, hari yang mau ngecekek, you tahu yang lu bener ngecekek. Nah ini nyaman jalan dari Gusti Allah. Panjenengan miskin, beda baik jalan Pak. Dharma, romorong makela abon keturu soki laku ke Bali dua mana aku ning apa bae. Depak ke Bali kecopetan Pak. Lebih ada baik jalan. Moro-moro depak Bali depak ke Bali, romorong depak turun ripis orang labu. Tila labu buka pecet, tila pecet telan beres-beres masuk terus Pak. Lu ada apa yang jalan ngaku miskin? Tuh, repot lah. Setor dari bisa seteru. Lu ada apa yang jalan? Pokoknya kaya miskin ini kan punya jalan masing-masing. Lagi, punya jalan masing-masing lah. Jalan itu namanya pekerjaan. Allah yang memberikan jalan. Yang kita jalani. Karena nyaman dengan jalan Pak. Mana yang kita jalani? Makan bulan sambian mayu jalan ini. Siapa tahu hari itu kita rezeki. Nah kan sedih Pak. Mayu sudah hidungan kulaku. Siapa tahu engkau bibir banyak rezeki. Ini kan jalan Pak. Beri mas hidungan kulaku. Oh buat tak kira rezeki, buat tak kira rezeki, buat pasti tak kira jalan. Tak kira. Jangan siapa. Kalau buat hidungan kulaku tapi ya Allah pada dia aja ngomongin rezeki datang. Ini kan nyaman usaha. Jebul para ulama. Tinggi, jatuh dengan kulaku. Tinggi, jatuh dengan kulaku mare sopu. Harap pecah pola naik berisaki rezekina talan tajat. Ini kan nyaman jalan Pak. Kita harus jalan nih. Beri mah mentang-mentang jangan siapa. Mau tahu apa punten. Ini kita guna para ulama. Ini kan nyaman sejak usaha. Allah paling jalan kalau secara panjenengan. Sekarang itu gimana?
Jadi kulai nggak ada tasawuf. Sing kulo tahun ini berpanjenengan takdir dari Allah. Tapi kira kalau dalam panjenengan berkehendak berusaha, tapi jangan lupa ada garis takdir dari Allah Subhanahu. Kaya dan miskin sudah ada takdir dari Allah. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah kaya, pasti ada jalan. Kalau kita ditakdirkan orang miskin, pasti ada jalan. Oh itu si kaya, saya miskin, kok bisa Allah menakdirkan itu kaya? Kok saya ditakdirkan miskin? Sudah ada hikmahnya masing-masing. Mas miskin di dunia, siapa tahu kaya di akhir. Nah, ini Pak, kaya di dunia belum tentu kaya di akhirat. Nauzubillah subhanahu. Seperti kalau dasar panjenengan, ayo kita jalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang digariskan Allah. Wis ojo neko-neko. Thank you. Jangan neko tadi odi. Seperti kalau panjenengan ini pun abajo. Tepat waktu. Cukup kok. Thank you. Ntar kesabah waktu kita ke sawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu di masjid. Kita pulang. Sholat 5 waktu. Tepat waktu. Karena afdhalul amal as-sholatu ala waqtiha. Sudah, yang penting kita sholat istiqomah. Thank you. Istiqomah sholat, istiqomah zikir. Cukup tak? Cukup. Sene aneh. Jadi orang, bodoh orang aneh. Entar-entar mereka cukup anggota selasaan. Tinggal assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi. Anggota selasaan. Ditanya ibu, apa berde? Bongkor, tasbih nang wajib pak. Ngajar muti ngajar belum. Tasbih ngajar belum kalau. Harap apa? Bongkor bisa belum. Engkau dia apa? Rahasia kalah be aku. Aku iso ngawak nasi gak iso ngawak. Jam sabar rahasia tak bisa ngabur. Sebelum tahun ke Mekah. Apa? Kalah. Ojo aneh tadi wong. Allah tak seneng kalau ini aneh. Tapi tak teman baca mau tasbih ke karo baik aja belum. Tapi tak teman apa aja. Mata tiap aja saya kelambai sebulan tak teman sasa. Mata tiap aja. Kelambi ini mawon boten nate diumbah selama saulan bertamu ya sering puk soki. Kita mau yang gendeng dia. Ban soki dia beda jalan nah, yang mau cendri sebulan soki, ini soki. Mau cendri sebulan tak soki, makanya minta satu sebulan tak kira, makanya minta sebulan kaulan tak kira soki. Mau jalan ban sebulan, ya siapa tahu mereka kena takdir. Engkau nyonai ke rahasia, kalau nanti bagi tengah rahasia, mau kok jodoh. Biasanya poker nih kok, cerita kasih. Kira poker ini minta naik pak. Terus, lagi minta naik. Kalau minta naik, orang salaman saya kata ibu. Apa nih boleh? Alhamdulillah Pak Yai, kalau berangsar 10 gedung. Alhamdulillah, kalau nanti jam Banyumali, oke. Tapi Yai, Pak pun baik sama saya kata ibu. Datang mulai ketemu teman Banyumali Pak Yai, oke. Asal kita gedung, alhamdulillah kalian dosa gedung. Banyak di soal kata dia, alhamdulillah. Mulai mana cuma mulai saya kata ibu, oke, kesal. Kita mau beri jalan, mama. Ada kira saya heboh. Udah remah apa? Tapi jangan ada, mantar dia sama oleh. Bina yang jadi. Belajar kan mau logika, mau akal lagi. Oleh 10 gedung second, lagi. Mulai 20 gedung kan 100 pak. Mulai 30 gedung kan 1 second biasa. Mau logika yang dulu akal dulu, nak lagi. Thank you pak. Dan ini Pak Kun saya kenal mas Mari beri pucang lain nih bawa. Oh, ya ini kalau tadi soke. Kita saya ngambek. Jadi soke be miskin sudah garis Allah Subhanahu. Allah akan memberikan jalan kalau kita memang soke. Allah memberikan jalan kalau kita memang miskin. Allah pada memberi Allah memberikan miskin, kita tetap miskin pak. Tetap miskin, banyak tetangga kita tetap miskin pak, tetap miskin. Jadi kalau sama panjenengan, tak usah sana, tak usah mau semuan, tak usah nanya lagi, tak usah gerung.
Orang yang soki Gusti Allah pun tak soki. Orang udah tetap bojo pun orang Selasa. Cara sing orang Selasa soki ini mah tak lebih soki. Tahu sandrung, tahu sandrung. Lalu sampai lebrinya, benih kan pun soki pak. Kurang kali panjenengan suka nyawa ini pun soki. Tak setruk alhamdulillah, pun alhamdulillah tak setruk. Orang soki tak setruk. Jadi apa? Lalu kepada sama geruang, coba nih kehidupan kita dengan bahagia. Amin Allahumma amin. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Bahagialah kalian dengan karunia Allah. 1. 2, dengan rahmat Allah. Bahagia. Jadi bahagia ini berikan apa sih? Banyak orang yang menyapa senang atau banyak sahabat yang menyapa tapi tak bahagia. Tinggi. Bada orang yang akan nasi buku, tinggi pak, akan nasi buku pas kengan kelor, kengan meroki, tinggi, beri sampel, ngakui terasi, ngakui tempe kolong pak, oh bahagia pak, akan nyaman, banyak otaknya kalau pakai tambah, tinggi, kalau pakai otak guru nilai berjalan, amin, tempe apa, kita sini ke pak, tinggi, guru nilai berjalan, amin cong. Tapi PNG sedikit punten pak, apa? Karena asik karena saya buku, nyaman pak. Kalau mana karena saya buku, kalau ini kan sekolah dia yang sama tentang ini di Ho, di Buko, di Duno ini kan. Ini kan sekolah benar pak ajar ibu, tapi senang luar biasa karena sekolah alhamdulillah. Jadi kalau makan di otak kalau pahit pak, ini kan bahagia pak. Alhamdulillah kalau dia telah kebelak. Nah ini kawan, nanti bahagianya ini kan kelasan buku. Kita memang di buku kita orang mak masa di tetap kering kalau saya bilang dua ya. Kemudian Usman itu sampai alumni macam Eropa. Asal betul cerai. Ya semua orang nampak minggu, membantu singgung ya alhamdulillah. Pun semua orang kami mamim semua orang. Bukti perselasa mereka ada. Oh ya sini perasaan tenang. Begini Usman nikah, Usman sebelumnya berdua. Zaman Usman kan banyak. Semua orang yang ada semotong kataku. Jadi perselasa mah motong. Entar Usman teman datang gitu. Nujek pon perasaan sebenarnya. Aduh payah ya. Pon sekali itu orang Gusti jadi kemontor lagi lancet. Seperti kuda sarang panjenengan sudah dia tak cek ropain pada takdir dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini yang takdir si bagus, ini yang dicek ke Allah takdir akibatnya rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi ahwaniyatus salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.